Menunggu orang lain menyembuhkan, lebih baik menyelamatkan diri sendiri sejak dini. Seperti pepatah mengatakan, hidup ini seperti mimpi. Hidup bukan hanya seperti mimpi, tetapi juga singkat dan malam yang panjang dengan banyak mimpi. Seperti yang ditulis oleh Zhang Ailing dalam Menara Lei Feng, hari-harinya berjalan seperti mimpi yang terlalu lama, tetapi dia juga menyadari bahwa waktu berlalu begitu cepat. Beberapa hari terasa seperti waktu yang terkompres menjadi satu, kadang-kadang beberapa tahun yang lalu hanya merupakan bagian dari mimpi. Ini adalah karya yang ditulis oleh Zhang Ailing setelah pindah ke Amerika Serikat. Ini adalah kisah sedih yang dilihat dari sudut pandang seorang anak, sebuah kenangan yang seperti mimpi yang indah. Ini juga merupakan novel autobiografi yang mengungkapkan misteri identitas dan kejayaan keluarga berdasarkan pengalaman masa kecil dan remajanya, dijuluki sebagai versi Republik Tiongkok dari Hong Lo Umeng. Ketika seseorang menua, hal-hal yang paling diingat, dipikirkan, tidak bisa dilepaskan, dan tidak bisa dilupakan mungkin masih tentang orang-orang dan masalah hati saat kecil. Dari cerita kecil masa kecil yang sulit dibedakan antara yang nyata dan palsu, kita dapat membaca lebih banyak legenda tentang tokoh-tokoh legendaris dan kedalaman sifat manusia. Hubungan suami istri adalah contoh pandangan keluarga anak. Tokoh utama dalam novel ini bernama Shen Pipa, lahir dalam keluarga bangsawan yang terpuruk. Ayahnya, Shen Yuxi, adalah keturunan terakhir dinasti Qing, memiliki kebiasaan orang mewah, menghabiskan warisan leluhur, dan merasa tidak dihargai. Ibunya, Yang Lu, adalah putri keluarga pegawai negeri, dengan mata yang dalam, wajah yang tegas, dan kecantikan seperti orang campuran. Dia juga memiliki hati yang mencari kebebasan. Pernikahan antara Yang Lu dan Shen Yuxi bisa dikatakan sebagai pernikahan yang cocok secara sosial, tetapi kekurangannya adalah kurangnya kesesuaian emosional. Keduanya masih muda, dan pernikahan mereka diatur oleh orang tua mereka. Yang Lu tidak ingin menikah, tetapi ibunya memaksa dengan memanfaatkan emosi. Akhirnya, dia menikah dengan Pangeran Shen terhadap suaminya. Yang Lu tidak memiliki perasaan yang mendalam, yang ada hanyalah pengertian dan pengorbanan. Kadang-kadang dia berpikir, jika suaminya menikahi orang lain pada awalnya, dan hubungan suami istri sangat baik, mungkin dia tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Apakah pernikahan yang dilakukan hanya untuk menikah dapat bertahan lama? Apakah anak yang tumbuh di keluarga dengan hubungan suami istri yang tidak harmonis bisa bahagia? Ketika Shen Pipa berusia 4 tahun, ibunya meninggalkannya dan adik laki-lakinya, Shen Ling, dan pergi ke luar negeri bersama dengan adik iparnya. Selama masa pertumbuhannya, Pipa seringkali merasa kekurangan kehadiran ibunya. Tidak pernah memiliki, tidak ada perbedaan, maka tidak ada yang hilang. Setelah Yang Lu dan Shen Yuxi bercerai, Shen Yuxi menikah dengan orang lain. Ada pepatah yang mengatakan, setelah ada ibu tiri, ayah kandung berubah menjadi ayah tiri. Dalam keluarga yang rumit ini, Pipa yang masih kecil merasakan luka dari hubungan darah yang dekat, ketidakcocokan antara pria dan wanita, dan juga kehalusan hubungan manusia. Dalam bukunya ditulis, kebahagiaannya sangat sedikit, rumah tidak seperti rumah, ayah tidak seperti ayah. Yang paling tidak dapat diterima adalah, di bawah pengaruh ibu tiri, Pipa dianiaya oleh ayahnya dan dikurung di loteng. Setelah setengah tahun, dia berhasil melarikan diri. Rumah ayah yang tradisional, kuno, dan seperti kuburan, dia tidak pernah kembali lagi. Sejak saat itu, dia tidak lagi merindukan rumah yang tidak pernah hangat dan penuh kasih sayang. Dalam kehidupan nyata, perang yang tiba-tiba dan hubungan keluarga yang terputus, menetapkan warna kehidupan yang suram bagi Zhang Ailing. Dia berkata, orang-orang di zaman kacau, hidup dengan apa adanya, tidak ada rumah yang sebenarnya. Sekali waktu saat menonton acara yang berhubungan dengan penyelesaian masalah emosional, pasangan suami istri tidak memiliki masalah prinsip, membangun bakat anak, harus dimulai sejak dini. Zhang Ailing tanpa ragu adalah seorang jenius. Pada usia 3 tahun ia sudah bisa menghafal puisi Tang, pada usia 7 tahun ia sudah bisa menulis novel. Pada usia 9 tahun ia bimbang memilih antara musik atau seni rupa sebagai karir seumur hidupnya. Namun, ia tidak bisa memotong apel, tidak bisa menjahit kaos kaki, tidak bisa mencuci pakaian, kurang memiliki pengetahuan tentang berhubungan dengan orang lain, dan bahkan tidak tahu jalan. Ia belajar dengan tekun sejak kecil dan merupakan seorang siswa yang sangat pintar. Menurut rencana, setelah lulus dari sekolah menengah, ia akan pergi ke Inggris untuk belajar.
Namun, perang mengacaukan segala rencana dalam Menara Petir, Yang Lusheng berasal dari keluarga tradisional di zaman dulu, tetapi ia adalah seorang wanita baru yang berpikiran independen dan mencari kesetaraan. Ia memperhatikan pendidikan dan pelatihan putrinya dalam bermain pipa. Ia mengajarkan putrinya berbagai hal, termasuk cara memotong apel dengan cara yang berbeda, memotongnya satu lingkaran demi lingkaran hingga kulitnya habis. Ini adalah cara Cina, atau memotong apel menjadi 4 bagian terlebih dahulu, ini adalah cara asing. Ia mengatakan kepada putrinya bahwa penampilan seseorang adalah bawaan lahir, sedangkan perilaku dan etika dibentuk oleh lingkungan. Uang adalah batu ujian hubungan. Saya suka uang, karena saya tidak pernah merasakan penderitaan uang, saya hanya tahu manfaatnya, tidak tahu kerugiannya. Tentang pandangan tentang uang, jarang ada penulis yang sejujur Zhang Ailing. Sebenarnya, ini menyiratkan satu asumsi, yaitu, uang yang kita hasilkan sendiri, baru bisa kita habiskan dengan perasaan tenang. Ketika masih kecil, ia berdiri di depan toko tembakau, meminta uang kepada ayahnya untuk membayar biaya belajar piano, menunggu lama sekali, tetapi tidak mendapatkan tanggapan. Rasa malu seperti ini, setelah bertahun-tahun berlalu, masih membuatnya terus teringat, tidak bisa dilupakan. Pipa dalam novel juga harus menderita kesulitan seperti ini. Setiap kali meminta uang kepada ayahnya, ia selalu merasa bersalah. Karena ia mengerti, ayah yang hanya makan tanpa bekerja, memiliki ketakutan terhadap uang. Akhirnya, untuk mendapatkan kegembiraan ayahnya, ia memutuskan untuk menghentikan belajar piano, sehingga bisa menghemat uang untuk ayahnya. Ia merasa bahwa dengan melakukan ini, ia memberikan hadiah besar kepada ayahnya. Ayahnya memukulnya, secara kasat mata, karena ia tidak menghormati ibu tirinya. Pada dasarnya, itu semua karena uang. Ia berencana untuk pergi ke luar negeri untuk belajar, membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ini sama dengan mengurangi 10 tahun hidup mereka. Setelah melarikan diri dari rumah ayahnya, ia hanya bisa mencari perlindungan dengan ibunya. Ibunya bersedia mendidiknya, dan melakukan pengorbanan besar dalam hal uang meskipun itu sukarela, tetapi ia selalu meragukan apakah pengorbanannya itu sepadan. Ia menyalahkan putrinya yang boros, sementara ia sendiri berusaha menghemat uang, dan mengeluh, ini adalah pengalaman pipa, dan juga pengalaman pribadi Zhang Ailing. Zhang Ailing pernah menulis dalam esainya, ketika ia meminta uang kepada ibunya saat bersekolah, pada awalnya, ia merasa itu adalah hal yang hangat dan menyenangkan. Tetapi dalam kesulitan ibunya sendiri, penderitaan yang kecil dan sepele akhirnya menghancurkan cinta romantisnya terhadap ibunya. Kemudian, ia lebih memilih berjalan kaki untuk pergi ke les, daripada meminta uang kepada ibunya untuk naik bus. Pipa tidak ingin menjadi miskin, tetapi jika harus memilih antara uang dan waktu, ia tidak ragu. Hidup ini singkat, ia sudah tahu sejak kecil. Ia memutuskan untuk belajar menggambar kartun, juga untuk uang. Ia menyadari bahwa ini adalah industri dengan penghasilan tinggi. Di baliknya, alasan mendasar adalah ia berharap bahwa setelah membuat ibunya kecewa, ia masih bisa menghadapinya dengan tenang. Sifat manusia seringkali tidak tahan diuji, kadang-kadang hubungan keluarga kalah oleh uang. Pipa sangat memahami hal ini. Dalam kehidupan nyata, Zhang Ailing mendapatkan pemahaman yang mendalam dari trauma masa kecil dan penderitaan terhadap orang terdekatnya, mencintai seseorang sampai pada tingkat meminta uang saku darinya, itu adalah ujian yang ketat. Menara Petir adalah sebuah pagoda di tepi Danau Barat, adalah cerita mitos yang diceritakan oleh pelayan, juga merupakan simbol patriarki dan metafora kasih sayang ibu dalam novel ini. Buku ini mencatat, putri selalu mengulangi tragedi ibunya, tanpa henti. Pada Zhang Ailing, ditambah dengan ketidakpercayanya terhadap ibunya, Menara Petir akhirnya runtuh. Runtuhnya sebuah pagoda tidak akan terjadi dalam semalam. Kehancuran sebuah hubungan emosional karena kekecewaan yang terakumulasi. Psikolog berpendapat bahwa orang yang beruntung sepanjang hidupnya disembuhkan oleh masa kecil, orang yang tidak beruntung sepanjang hidupnya berusaha menyembuhkan masa kecil. Keberuntungan atau ketidakberuntungan, semuanya adalah takdir seseorang, kita tidak bisa memilih. Lebih baik menyembuhkan diri sendiri daripada menunggu orang lain menyembuhkan, sebelum terlambat. Di jalan kehidupan, bolak-balik, berputar-putar, tetap berada di telapak tangan takdir. Tapi setidaknya, kita masih bisa mengikuti arah yang ada di dalam hati kita, seperti Shen Pipa yang pergi dari rumah, seperti Zhang Ailing yang terus menulis.